ada mengatakan itu kepada siapapun. Ini kan dalam perdebatan itu mengenai nasab atau hanya perdebatan itu aja? Nasab. Masalah Kiai Imad, nasab. ini saudara, Kiai Imad dia tetap mewakilkan kepada Qori, dia ada perwakilan. Robitoh tak ada yang diwakilkan. Hanif Al-Atos saja dia mengatakan saya tidak mewakili Robitoh apalagi Ba'alawi, sedangkan dia sendiri aja Ba'alawi. Bagaimana? Nah sekarang gini. Dia sendiri yang berstatement dia tidak mewakili Robito apalagi Ba'alawi. Padahal dia sendiri aja Ba'alawi di saat perdiskusian di Banten. Iya, karena di mana diambil kesimpulan oleh Habib Hanif ini, di mana dari kalamnya dari Kiai Imad kepada siapapun 3 hari 3 malam. Kenapa waktu hari hanya debat diskusi di Banten, kenapa malahan kabur, malah lari ke Jakarta? Nah, jikalau memang narasi dia, tesisnya dia itu memang benar-benar sohe, buktikan, datang. Jangan seakan-akan mempecah belahkan umatnya Nabi Muhammad. Harusnya begitu. Lalu Udah. sama Sultan Bagia ini. Nah, Biar saya dan yang menjawab. kedua, Maaf, Tar saya dulu. potong Sultan Bagia, saya potong. Barang siapa yang bukan saudaramu seiman, ia saudaramu dalam kemanusiaan. Itu udah lebih dari cukup. Kalau oknum, datengin aja orangnya. Jangan seperti ini. Boleh saya tekan nggak? Boleh saya tekan nggak? Sebentar Bang Karang, sebentar, saya tanggapin satu-satu ya. Bang Sultan tadi mengatakan Kiai Imad kabur. Diksi kabur Anda sudah salah. Saya bantah. Bang Sultan dikatakan dia itu kabur ketika dia dua orang ini sudah bertemu dan sudah melakukan diskusi dan Kiai Imad meninggalkan perdiskusian. Itu bisa dikatakan dia kabur. Tapi Kiai Imad kan tak pernah hadir. Bagaimana bisa dikatakan kabur? Dia tak hadir. kabur lah. Nggak pernah hadir. Dikatakan kabur. Sebentar saya luruskan dulu. Dikatakan dia itu kabur kalau Kiai Imad sudah datang. Di saat dalam perdiskusian dia tidak datang. Dia dalam perdiskusian dia pergi dalam forum diskusi, itu yang dikatakan kabur. Dia tidak menghadiri, bukan kabur. Tidak menghadiri. Itu satu. Nah, terus. Yang kedua, ini saya jawab dari Bang Yusari. Katanya oknum. Pertanyaan saya simpel Bang. Ba'alawi itu oknum atau memang semua satu keluarga? Yang mengaku sebagai Ba'alawi oknum atau satu keluarga? Loh, Sebentar Bang Yusa. Oknum Ya, itu kalau dia dikatakan 1, 2 orang sampai 10 orang itu baru oknum. Tapi kalau satu klan bukan oknum lagi saudara dikatakan. Yang dikatakan oknum 1, 2 orang sampai 10 orang itu oknum. Tapi kalau satu klan Ba'alawi itu bukan oknum saudara. Nah itu ya, saya jelaskan oknum. nih. Yang kedua, sebentar, saya jelaskan Pakai lagi. bangsa ya. Ya, saya jelaskan lagi ya. Kalau Anda bilang itu oknum, semua klan Ba'alawi itu tercatat di Robito. Robito itu organisasi atau bukan? Ketika dia organisasi, Habib Bahar dan Habib Rizik, dia mengatakan keturunan Rasulullah. Pasti ditahui oleh Robito yang melingkupi mereka. Ketika ada satu saja anggotanya yang berbicara bahwa satu organisasi itu akan tahu. Jadi kalau disematkan untuk satu oknum itu salah. Nah, sekali. stop. Salah Biana sekali. bantah. Enggak, silakan. Di mana diskusi yang kedua? Diskusi yang kedua di mana di kantor Robito Alawiyah itu diundang secara resmi. Diundang. Dikirimkan undangannya ke pondoknya Kiai Imad. Dijamin tidak ada bakalan keributan. Kenapa dia nggak berani datang? Itu Habib Taufik itu udah nunggu. Nah setelah di Robito, si Kiai Imad ini ngadain lagi di Win. Kenapa dibatalin? Ayo coba. Yang jelas itu bukan tanggapi. tesis. Oke, Yang jelas saya itu tanggapin. kebencian. Saya tanggapin, tenang saja, saya tanggapin semuanya. Dari narasi sampai panjenengan, Bang Sultan, saya tanggapin. Anda bilang diundang di Robito, Kiai Imad kenapa tidak datang?
Ada dua kemungkinan, saudara. Tapi ini hanya asumsi saya ya. Dua kemungkinan. Yang pertama, kenapa jadwal guru gembul dengan Kiai Imad itu dibedakan? Itu bukan mau diskusi, tapi interogasi. Kalau mau diskusi, kenapa tidak disamakan? Dan juga, ya, kalau mau diskusi formal, kenapa harus di Robito? Kenapa tidak di live secara TV nasional biar umat ini tahu? Itu kan di live streaming. Live streaming sama TV nasional beda, saudara. Live streaming kita harus memfollow akun itu dulu baru kita bisa. Enggak Ya. juga. Dan itu Nah, diskusi. yang kedua, ya sebentar itu, nah itu kan udah saya katakan ya, udah saya jelaskan ya. Kenapa itu Kiai Imad tidak datang? Sedangkan guru gembul diundang, Kiai Imad diundang. Kenapa kok jadwal waktunya berbeda? Kalau mau diskusi, itu bukan mau diskusi, itu namanya interogasi. Yang pakai jam waktu itu bukan diskusi, tapi interogasi. Ya udah saya jawab. Yang di UIN, kenapa di UIN Kiai Imad tidak datang? Sebelum adanya diskusi, ya dari pihak Ba'alawi mendatangi UIN, jangan dilanjutkan perdiskusian ini. Kalau sampai dilanjutkan, pasti akan ada keributan. Makanya tidak jadi perdiskusian itu. Boleh Yang yang lagi jelas. nggak? Sekarang gini ya. Gini, Fadol Ya. Habib Ana. Abang. Kim tukangnya dulu dong. Ini cakaran kucing, Sultan Bahagia yang saya banggakan. Jadi Kiai Imad itu kenapa kok dia cuman mau datang di podcast Bang Haji Roma Irama? Kenapa? Kenapa ketika diundang oleh yang Sultan Bahagia bilang tadi, kan posisinya juga bisa dikatakan netral Bang Haji itu di podcast. Iya kan? Sudah. Kenapa ketika Sudah. diundang Bang Haji Roma Irama mau datang, tapi ketika diundang oleh Robito, kok malah asumsi abangnya dibilang interogasi. Tapi kenyataannya ketika guru gembul datang sendiri nggak ada interogasi di sana. Justru adem ayem. Jam waktunya berbeda, saudara. Kan udah saya jelaskan tadi. Kalau memang dia mau diskusi, jam waktunya kenapa berbeda dua orang ini? Kenyataannya ketika guru gembul itu datang, apa terjadi sesuatu yang nggak diinginkan? Apa Beda konteksnya, saudara. Beda konteksnya, saudara. Nah, Beda konteksnya. konteksnya dari guru gembul ini, Saudara, ya. guru gembul tidak ada Beda dapat konteks. undangan. Sini, Yang sebentar, dapat saya itu tadi. Satu-satu saya jawabnya. Saya belum jawab. Beda konteksnya, saudara. Ya, Robito sudah pasti Ba'alawi ini pasti jengkel dengan Kiai Imad sudah pasti. Karena Kiai Imad lah yang membongkar itu kan kepalsuannya Sada Ba'alawi. Gitu. Kenapa Kiai Imad mau datang ke situ? Gak ada gunanya juga. Robito bukan juga dakobah. Itu hanya organisasi. Yang kedua, tentang kenapa dia datang diundang ke itu Haji Roma Irama tapi diundang di Robito tidak datang. Diundang itu Haji Roma Irama itu dia kan bukan diskusi, podcast. Sama kayak abang ini sedang di itu lab di tempat saya. Sama saja, tidak ada kita diskusi, ini podcast. Bercerita. Jangan disamakan antara podcast dengan diskusi, itu beda itu, saudara. Dua konteks yang berbeda. Jangan disamakan. Jangan disamarakan. Kalau abang samaratakan antara diskusi dengan itu podcast, abang salah. Loh, podcast Salah, ini apa Bang. sih? Diskusi. Isi podcast itu apa? Saya mau tanya sama Podcast abangnya. itu dia narasumber, ya gini saudara, saya jelaskan. Podcast itu ada jadi narasumber, ya toh, ada yang bertanya. Kalau diskusi, dua belah pihak dia mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu harus dibedakan diskusi dengan podcast. Kalau podcast, saudara, dia satu jari narasumber, yang satu ini bertanya. Nah, kalau diskusi dari dua belah pihak, dia mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu namanya diskusi. Seperti kita seperti ini baru diskusi. Kita bukan podcast. Tapi kalau podcast, abang punya cerita.
Saya undang ke Komal saya bertanya dengan abang jadi narasumbernya. Itu namanya itu podcast. Harus dibedakan saudara antara podcast dengan diskusi. Gitu loh saudara. Ya udah, karena saya sekarang tanya waktu Saya sudah menjawab banyak sekali dari pertanyaan kalian. Sekarang saya izin dulu bertanya. oke boleh. boleh. Saya sudah menjawab banyak dari kalian. Saya izin bertanya dari kalian. Monggo. Kalian berdua, saya tanya sekaligus. 3 pertanyaan saya, gitu. Adakah bukti isbat dari narkoba internasional untuk Balawi? Sudah ditemukankah kitab sejamannya Balawi, dan sudahkah Balawi itu melakukan tes DNA? Tolong dijawab. Sama Abang Yuza dengan Bang Sultan, silakan. Tafadhol. Nah, di mana Itu dari kalau soal tes biasa DNA, ada Ba'lawi ini diakuin narkoba internasional di Mesir. Syekh Ahli Jum'ah aja mengakuin bahwa Sa'ada Ba'lawi ini tidak akan terputus. Dapat kita pandang salafun soleh terdahulu. Jangan narkoba internasional terdahulu. Kiai-kiai terdahulu seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Hasan Genggong. itu semua Tidak ada aulia. ulama-ulama Nusantara itu Allah, menisbatkan orang-orang bahwa dekat. Sa'ada Ba'lawi itu terputus. Jikalau memang narasi dia memang benar-benar sohe, datang. Yang jelas itu uji kebencian. Yang pertama dia benci apa? Dia mengajukan asap. Iking bicara dulu. Ditolak sama Saya Ketua Iking Robito bicara ya. Alawiyah. Saya Iking Dan yang bicara. kedua, Itu Bang itu cakar kucing bentar. Bentar ya cakar kucing. Tidak. Lanjut silakan. Itu baru pertanyaan saya yang pertama ya tentang isbat, tapi tidak terjawab karena nggak ada. Anda tidak mengatakan adanya bukti isbat. Cuma Anda mengatakan pengakuan dari Syekh Ali Jum'ah. Pengakuan dengan isbat itu berbeda, saudara. Pengakuan dengan isbat itu beda. Harus dibedakan itu antara pengakuan dengan isbat, itu harus kita bedakan, saudara. Nah, yang kedua silakan dijawab. Sudah ditemukankah kitab sejamannya Ba'lawi? Silakan. Gini, saya mau bahas tafsir di sini boleh? Tafsir Quran. Fadhal Habibana. Fadhal, marhaba. Coba Saya bukan bicara tafsir, saudara. Yang saya tanyakan itu, saudara, sudah ditemukankah kitab sejamannya Ba'lawi? Bukan tafsir yang saya tanyakan, saudara. Pertanyaan saya cuma singkat. Saudara berdua sudah bertanya banyak sama saya. Saya cuma memberikan 3 pertanyaan itu saja. Yang pertama tidak bisa terjawab. Yang kedua silahkan dijawab. Kalau tidak bisa bilang saja tidak bisa. Gitu sudah. Nah, tinggal kita pertanyaan saya yang 3 tentang tes DNA. Sudahkah Ba'lawi melakukan tes DNA? Gitu saja, saudara. jadi yang Sultan Bagja bilang tadi, kenapa para kiai-kiai yang saya hormati terdahulu itu semua mengakui keabsahan Ba'lawi. Kok justru Kiai Imad bikin tesis, ketika diadakan diskusi nggak mau untuk datang. Itu permasalahannya. Intinya di sana. Paham maksudnya? Abangnya? Sudah belum? Saya akan mengakhiri ke pertanyaan lagi. 1 pertanyaan. Udah. Sebentar Bang Amar. Jawaban yang kedua juga tidak sesuai dengan pertanyaan saya, saudara. Karena saya menanyakan kitab sejaman, bukan tafsir dari Al-Quran, saudara. Kitab yang saya tanyakan, bukan tafsir, saudara. Ini Bukan tafsir, kitab sejaman. yang sampean tanyakan itu semuanya yang udah diungkapkan sama guru Gembul. Bukan dari sampean sendiri. Sampean dapat dari guru Gembul dan semuanya udah dijawab.
bukan berdasarkan penelitian pemikiran sampean sendiri ya toh? Sampean Muhibbin, Mbak Alawi aja nggak paham, gimana mau bahas lebih dalam tentang ini? Karena saya tidak pernah jadi muhibbin. Jangan mutar-mutar saudara. Jawab saja pertanyaan saya 3 itu saja. Yang pertama tidak terjawab, yang 2 tidak terjawab, yang ketiga sekarang tentang tes DNA. Silakan. Tes DNA udah dijawab. Itu udah ada bidangnya. Sampean lihat itu Profesor Dr. Alatas itu di YouTube detail menjawab tentang itu. Bukan saya menanyakan, yang saya tanyakan diresapi dulu saudara. Yang saya tanyakan, sudahkah Mbak Alawi itu melakukan tes DNA? Itu pertanyaan saya. Bukan saya bertanya itu Mbak Alawi mau tes DNA atau tidak. Yang saya tanyakan, sudahkah Mbak Alawi melakukan tes DNA? Itu yang saya tanyakan saudara. Ya udah gini, semisal udah melakukan tes DNA dan nggak bersambung. Masalahnya di mana? Toh manusia. Iya, masalahnya jangan mengaku keturunan Rasulullah saudara kalau nggak tersambung. Itu yang jadi permasalahannya. Loh, Kalau tak mengaku sebagai keturunan Rasulullah tak akan jadi permasalahan. Ketika dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dia harus itu buktikan. Kalau cuma Belajar, memang Pak. mengaku saja, gini saudara. Rasul. Kalau cuma hanya mengaku, bentar. Kalau cuma hanya mengaku, bukan hanya saudara bisa mengaku, saya pun bisa mengaku. Modal saya operasi hidung biar mancung, pakai jambang, pakai udeng-udeng, saya bisa mengaku saya keturunan Rasulullah tanpa harus ada buktinya. Semua orang bisa saudara. Kalau hanya mengaku tanpa harus ada buktinya, semua orang bisa. Termasuk saya pun bisa. Benar atau Bikin tidak? pertanyaan Kalau dong. hanya mengaku tanpa harus ada buktinya, ya toh, semua orang bisa. Termasuk saya pun bisa mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Iya, sekarang Tapi tanpa harus ada bukti. abangnya mungkin paham ya. Saya pengen nanya berdua pertanyaan aja. Sebentar, jangan rancu. Sebentar Amar, jangan itu dulu, jangan rancu dulu. Nah, Assalamualaikum. Sebentar, apakah bisa? Bang sebentar. Di Saya mana nyapa tamu Kiai dulu. Imat ini cuma Sebentar. ngambil dari kitab Sajatul Mubarak, dia sehingga dia bisa menisbatkan bahwa Sa'ada Ba'alawi itu terputus. Assalamualaikum, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan on cam. Bentar, oke kita on cam. Bentar, ada si Cep, ada si Unyil dari Kalbar ini lupa ya. Si Ujang Kurap dari Kalbar rupanya. Bentar ya Ujang Kurap ya. Izin saya ngasih dua pertanyaan dong. Dua pertanyaan aja. Monggo silakan saudara. Silakan. Iya. Silakan dijawab ya yang dua ya. Taufik Asegaf pernah bilang gini ya kan, kalau kamu percaya Al-Quran tapi tidak percaya sama habaib, kamu sesat ya kan. Yang pertama, yang kedua ya kan, walaupun sholat kamu sampai jika kamu berdarah, baca Al-Quran kamu sampai mulut kamu keluar, tapi kalau kamu tidak mengikuti habaib, kamu tidak sah, tidak akan masuk surga. Itu bagaimana jawaban Anda? Silakan jawab. Oke. Saya izin jawab ya. Ya, silakan jawab. Itu antum salah pengertian dalam mengambil salam dari Ustadz Taufik. Bukan, iya, Taufik Asegaf yang bilang gitu kan. Iya. Katanya kalau kamu mau mengikuti Al-Quran, kalau tidak mengikuti habaib, kamu sesat. Iya, yang dimaksud Ustadz Taufik itu ngambil dari hadis yang diakui oleh kesohihannya itu sudah diakui seluruh umat Islam di dunia. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, Al-Quran dan Sunnah.
Yang pertama apa? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Ada juga yang menyatakan Al-Quran dan Ahlul Bait. Ahlul Bait ini bukan berarti dunia. Sampean harus paham perbedaan Ahlul Bait sama Dzurriyyah. Paham nggak sampean? Sekarang gini ya, sekarang gini. Loh enggak, ini saya tanya, Ahlul Bait sama Dzurriyyah, sampean paham atau enggak perbedaannya? Kalau Dzurriyyah, saya cuma mengakui ada dua, Sayyid dan Habib. Ya, masalah Al-Quran, ya kan? Berarti kalau Opik Asgaf bilang begitu, dia sama aja mengesahkan, ya kan? Yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam seluruh dunia. Apakah orang yang membaca Al-Quran itu harus mengikuti habaib? Enggak kan? Kita membaca Quran untuk kepada Allah dan kepada nabinya, bukan untuk habaib. Loh enggak bisa, Gitu. itu merupakan satu kesatuan. Jadi di Islam ini ada 4 pilar yang harus abang pahami. Yang pertama apa? Tuhan. Tuhannya itu suci sudah. Nggak mungkin enggak. Ya, Itu satu. sebutkan saya satu hadis bahwa nasab itu menjamin. Sebentar, biar saya selesaikan Ya, dulu. Yang sebutkan kedua, satu hadis bahwa nasab itu menjamin. Sebentar Sultan, satu-satu. Biarkan dulu sama itu cakar kucing. Setelah itu nanti sama kamu Sultan. Sportif. Ya, Satu-satu. Oke. Jadi Sebentar. Islam ini Satu-satu. ada 4 Biarkan pilar. dulu. 4 pilar yang harus dipegang dalam Islam ini. Ya. Yang pertama apa? Konsepnya itu ada di Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Gak mungkin yang megang agama ini kecuali orang-orang yang suci. Begitu. Jadi yang pertama Tuhan suci, nabinya juga maksum. Maksum ini artinya suci. Suci dari dosa. Iya kan? Ya kan? Yang ketiga ini Ahlul Baitnya. Maaf, yang ketiga kitabnya juga kitab suci, Al-Quran. Yang keempat Ahlul Baitnya juga suci. Siapa yang menjamin Ahlul Bait ini suci? Allah sendiri dalam Al-Quran. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlul Bait itu disucikan sesuci-sucinya. Bukan berarti Ahlul Bait ini dzurriyyahnya. Dzurriyyah melakukan dosa. Dzurriyyah ini beda dengan Ahlul Bait. Jangan salah paham. Ya, setahu saya begini bang. Saya punya teman, dia juga salib, masih keturunan salib. Tapi selama saya kenal sama mereka, ya kan, saya nggak pernah yang namanya dengar dari mulut mereka itu mengucapkan kata-kata yang seperti Habib itu katakan. Mereka selalu bicara, selalu berhati-hati. Karena apa? Karena mereka juga membawa nama Nabi Muhammad SAW. Yang saya maksud ini, ya kan, membaca kitab Al-Quran itu tidak harus dicangkokkan dengan habaib, gitu loh. Loh, itu kan kebebasan berpendapat di sana. Kalau pendapat yang si Kopi jangan bilang seperti itu, gitu loh. Loh Yan, semisal antum nggak setuju sama statement Ustaz Taufik, ya jangan diikuti, gitu aja, simple. Kan saya udah katakan, Ya. Dzurriyyah ini bukan nggak selalu benar. Nah, saya mau bertanya satu lagi. Ini jawaban terakhir saya. Apakah Habib itu asal baik?
Bukan. Habaib ini Saya dunia. pernah Kalau saya antum pernah tanya, dengar. apa ada magom, apa ada kedudukan tertentu dalam hadis, dalam riwayat? Ada. Kalau antum tanya seperti itu, Ya, ya tapi si Habib Alah Bahar ya kan, jikanya ahlul bait ya kan, kita bisa menjamin pengikut kita ini masuk surga. Sedangkan Siti Fatimah aja ya kan, dia tidak dijamin masuk surga. Jangankan istrinya, anaknya pun tidak akan dijamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah perbuatan dan amal ibadah. itu Tidak tergantung dengan manusia. iya, itu artinya pelajaran, Bang, untuk kita semua. Artinya tuh kiasan. Rasul itu pernah nyampaikan, kalau anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya, begitu. Iya, Itu hanya itu pelajaran hadisnya. aja. Hanya kiasan aja. Itu pelajaran sebenarnya. Nah, Tapi kalau memang Habib itu bisa berhubungan dosa, ya kan, seharusnya dia jangan bilang kalau yang mengikuti kami ini akan dijamin masuk surga. Itu statementnya salah. loh, antum salah. Antum nih salah mengambil pemahaman di sana. Saya nggak mengambil, saya mendengar langsung dari habaibnya. Gitu. Iya, iya Kitab paham. pun ada kok di salo. Kitab pun ada kok kitabnya. Kalau dia Iya, kalau dia ngambil itu, dia nggak harus bikin kitab dong. Ini kitabnya ada loh. Bang, udah saya bilang Kitab tadi. pun ada. Ya, yang suci itu 4. Tuhan itu sendiri nggak mungkin, ya nggak mungkin salah. Udah, Tuhannya itu suci. Yang kedua, nabinya maksum, kitabnya suci, ahlul baitnya juga suci. Sampai kalau di keyakinan orang-orang kejawen itu, pada akhir zaman nanti ada Ratu Adil. Itu dari keturunan siapa kalau bukan dari keturunan Nabi? Itu disebut Imam Mahdi kalau dalam agama. Terputus jaringannya Amar. Monggo silakan Sultan. Monggo silakan Sultan. Di mute, buka mute-mu. Mute-mu dibuka dulu sebelum bicara. Mute-mu dibuka dulu Ya, Sultan. sebutkan saya satu hadis yang menjamin bahwa nasab itu membawa kita gitu. Gimana? Sebutkan saya satu hadis bahwa nasab itu menjamin nasab seseorang. Siapa yang bilang seperti itu? Ya dari kelompok Kabib ya berbicara seperti itu. Nasab mereka bisa menjamin masuk surga. Coba kasih saya bukti. Banyak. kalau dalam Gak ilmu usah hukum, kasih bukti. Kalau dalam ilmu hukum itu berjalan di atas bukti. Kalau nggak ada bukti ya percuma. Saya Ya bisa. banyak sudah bertebaran di mana-mana buktinya bahwa mereka itu mampu menjamin bahwa nasab mereka itu mampu membawa orang itu ke dalam surganya Allah. Lagi-lagi kembali ke oknum. Loh, kok Muhammad oknum? Kita berbicara Sultan bukan Abdul oknum. Rashid. Kalau oknum kenapa tidak ada tindakan dari Robito Alawiyah? Robito Alawiyah itu sebagai apa? Ayo. Oh, jangan bilang nggak ada tindakan. Habib Apa tindakannya? Coba apa Habib tindakannya? Hasan Az-Zabidi itu menegur Habib Apa Bahar. tindakannya? Itu Bahar Semit masih kok.
dengan huru haranya. Loh, kenapa Si Rizik Indonesia masih nggak dengan bisa? keluar-keluarnya. Kenapa Indonesia nggak bisa negakkan hukum kalau gitu? Ini kan negara hukum. Kalau emang salah, ya ditegakkan dong hukumnya. Ya kalau Kiai Imanuddin Al-Bantani salah, kenapa tidak dilaporkan? Saya balik bertanya. Gimana? Kalau Kiai Imanuddin Al-Bantani salah, kenapa tidak dilaporkan? Clear kan? Saya membalikkan pertanyaan Anda. Nggak ada. Itu kebebasan berpendapat, Bang. Ya sudah, kan saya juga berbebas dalam berpendapat. Bebas. Mau ikut Kiai Imad, mau ikut siapapun, intinya jangan memecah belah umat. Tidak ada yang memecah belah, si Rizik yang memecah belah dalam setiap narasinya di ceramah-ceramah di atas mimbar. Kan begitu. Asah pedangmu, asah Oke, golokmu, mau kalau- kemana memangnya? Kalau sampean bilang si Rizik memecah belah umat, itu kan Yang memecah belah umat yang pertama kali siapa? Yang membuat api pertama itu siapa? Kalau bukan si Rizik. oke. Dia memecah belah umat macam mana? Coba jelasin. Coba jelaskan statement si Rizik yang katanya angkat pedangmu, angkat mau kemana? Nah, di mana seperti Habib Rizik, dia ingin menegakkan nahi mungkar. Ya, di Dia mana? tidak Dia mau ada menegakkan di itu Indonesia mana? ini Dia mau kezoliman. menegakkan itu di mana? Pertanyaannya itu di mana? Dia mau menegakkannya di mana? Iya, dia ingin menegakkan keadilan. Dia menegakkannya di mana? Coba Contoh jelaskan. dari zaman jelaskan. Presiden Jokowi. Iya, mau menegakkannya di mana? Ya, presidennya seperti itu. Ya seperti apa? Seperti apa coba? Seperti apa presidennya? Rakyat dibikin sengsara. Kata siapa? Kata siapa? Siapa? Apa? Anda tahu apa tentang politik? Kencing aja lurus apa enggak tuh? Pertanyaan saya, kencing lurus apa enggak? Mulai Ngomong ngawur. politik. Mulai ngawur ini Muhammad ini. Antum Enggak, namanya jangan ngomong ya politik Muhammad, kalau tapi kencingnya ngomong belum lurus ngawur, gitu repot. loh. Enggak usah lah ngomong politik, kencingnya belum lurus. Saya pernah ketemu kok dengan dia, kencingnya aja belum lurus kok. Gak bisa antum ngomong. Antum Biasa, Bib. ngerokoknya, asapnya aja Kita berbicara masih belum masuk berdasarkan semua. fakta. Sebentar. Makanya jangan Sebentar. bicara tentang perpecahan, perbelahan. Yang mendeklarasikan perpecahan siapa kalau bukan si Rizik? Coba jelaskan statement Rizik yang- tentang angkat pedangmu mau kemana memangnya? Coba jelaskan statement itu. Itu bawa pesan-pesan Al-Quran yang Dia dibawa mau sama- kemana memangnya mau kemana? Iya, Ayah, oke, dia memang mau tuh. membawa pesan Al-Quran, tapi mau membawa kemana coba? Toh kita aman-aman aja, damai-damai aja kok. Loh, antum ini harusnya bersyukur dengan adanya Sayyidil Wujud ini, dengan adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu nggak perang, nggak angkat pedang kalau memang nggak bersangkutan. Kalau Beda ke- Pak, jangan ke samakan dengan Rizik, kita bukan Habib zaman Rizik nggak jahiliyah pernah Pak. mempermasalahkan. Kita bukan zaman Tapi jahiliyah. kalau ke agama, Kita Habib bukan Rizik zaman mempermasalahkan jahiliyah. soal itu. Sebutkan zaman jahiliyah. Coba sebutkan. Kita Wajar, apakah Bib. di Dia zaman Al-Quran jahiliyah? aja dinistain. Dia nggak ikut. Siapa Ikut yang turun, Bib. menistakan? Siapa yang menistakan? Kebanyakan yang menistakan Al-Quran itu dari kelompok Habib. Kan bukan begitu faktanya. Ente pandang itu waktu zaman siapa? Ahok. Kemana kalian semua? Apakah Ahok di penjara apa tidak? Saya tanya. Ya di penjara. Ahok di penjara apa tidak? Oh, sudah selesai. Semua diam beribu-ribu bahasa. Kok diam? Ahok di penjara apa tidak? Saya tanya. Di penjara. Iya sudah diam, nggak usah Ahok sudah ngomong. gini saudara, Ahok sudah menebus kesalahannya dengan dia dihukum selama 1 tahun. Jadi apalagi Ngomong dipermasalahkan? aja. Aduh, kencing aja. Bukan saya membela. Lurus apa kagak itu? Dia tanyanya.